Apa kunci sukses dalam menjalankan bisnis logistik di tengah tantangan global? Jawab singkat aja ya, langsung singkat padat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu. Pengusaha itu mulia karena tanpa pengusaha mustahil pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan karena yang membayar pajak adalah pengusaha. Selamat datang di Bali Media Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau tidak asing lagi di Bali. Bapak Dr. Anak Agung Bagus Joni Saputra SAMM. Siap. Bayunya Pak juga Pak. Oh, ada Bayu, dia betul. Dr. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra SAMM. Iya. Luar biasa dan inspirasi sekali. Beliau ini sudah malang melintang di dunia bisnis lebih dari 20 tahun. Kemudian juga berbagai asosiasi. Jadi beliau kemarin dapat gelar doktor dari kampus Udayana dengan predikat lulus cum laude ya, menempati pendidikan selama kurang dari 3 tahun. Kemudian di tengah kesibukan bisnis, keluarga, organisasi dan pengabdian ngayah di Puro Desa, Pusat, Dalam dan Kayangan, Gerobokan sebagai tapi dibagian di Kayangan. Kalau di Daya Kayangan sebagai peterjun dua ngurusin tentang Aben Mase dan krematorium di Projuru Desa sebagai peterjun dua. Jadi wakil bendesa bidang Pawongan. Kalau di Purwodang Kayangan Peritengat sebagai petengan bendara umum. Itu bekal di akhirat Pak, tabungan. Juga beliau sekarang ketua DPW ALTI, Asosiasi Logistik dan Forwarding Bali. WKU Logistik, Forwarding dan Supply Chain di Kadin Bali. Siap. Tuh. Itu jadi saya juga pertama kali di hidup saya yang 46 tahun ini bertemu dengan orang yang secara Bali dibilang itu lapak darah. Jadi ke samping kiri bagus, ke kanan bagus, ke atas bagus, dan ke bawah juga bagus, luar biasa nih Kia Cibayu dari segi pendidikan, bisnis, keluarga, nanya. Itu memang cocok bagi saya jadi mentor itu. Nah, kita sharing Pak. Sharing depannya. Sebelum kita berlanjut, pemirsa podcast Bali Media, kita mau menonton video beliau tentang profil company. Om Swastiastu. First of all, thank you for trusting our professional cargo assistance since 1999. Today, Bayus Cargo Bali is among the leaders in Indonesia's freight forwarding and logistic industry. We have assisted millions of people to securely deliver valuable goods of every kind to destinations around the globe. We would like to thank all of our partners, clients, and colleagues for trusting our services and the continuous support you have given for the past years. Our strength is our experience, our expertise, and our dedication. We make shipping, logistics, and global forwarding easy.
Thank you. Om Santi, Santi, Santi Om. Pak Dokter, Truly friend. saya banyak sekali sebenarnya yang saya ingin tanyakan di salah satu ini. Mungkin pemirsa di Bali Media Podcast pengen tahu kenapa sih Pak Agung Bayu sejak kapan memutuskan untuk terjun di dunia logistik dan freight forwarding? Apa motivasinya? Bagaimana cerita? Mungkin berapa tahun yang lalu itu. Silakan Pak Agung. Kejadiannya 25 tahun yang lalu Pak Rai. Jadi sebenarnya ini ada buku Ipo Junaidi ya. Kalau saya akhirnya baca itu The Power of Kepepet sebenarnya. Karena saat itu 25 tahun yang lalu saya terpaksa harus pulang ke Bali dari Jogja menyelesaikan Strata 2 saya di Atmajaya Yogyakarta, di mana teman-teman saat itu memilih berkarir di perusahaan nasional, perusahaan internasional, dan saya harus pulang ke Bali karena waktu itu ibu saya sakit, kakak saya tertua harus menemani, tidak menikah gara-gara menunggu saat selesai kuliah. Jadi tidak ada pilihan lain untuk pulang, harus mengambil tanggung jawab di keluarga, ngayah, sehingga saya pada saat itu mengambil tesis. Kebetulan Bapak Kos punya kontrakan toko itu saya gunakan sebagai tesis saya. Di sana ada PT Teguh Mitra Mandiri Jaya, sampai sekarang saya ingat. Dia kebetulan cabang dari perusahaan logistik dan forwarding atau kargo yang sering dikenal. Itulah disertasi tesis saya pada saat S2. Nah, saat pulang ya udah saya jadi marketing di Bali. Marketing adalah maklar everything karena nggak ada perusahaan, nggak punya pengalaman, nggak tahu ukur barang, ya udah satu-satunya. Bukan bisnis pertama ya. Bisnis saya itulah marketing, jadi saya ngerental mobil, saya buka percetakan, saya buka money changer, saya buka kargo, dan semuanya marketing, maklar everything. Jadi no choice lah saat itu, dan ya hanya satu yang bertahan karena itu marketing, maklar everything, dan akhirnya passion saya ada di logistik ternyata. Itu jadi nggak ada idealisme pada satu, yang ada adalah bisa bekerja di Bali, ambil ya learning by doing saat itu. Tapi sambil jalan ternyata perkembangan Bayus Kargo itu sampai saat ini Ajik juga sangat profesional di bidangnya, besar, dan menjadi ketua juga di LP. Itu bukan hal yang tiba-tiba, itu adalah effort yang luar biasa. Artinya learning by doing itu sangat serius dan sungguh-sungguh sampai saat ini. Bayus Kargo salah satu yang terbaik. Sukses negara ya kan. Ya. Terus teknologi apa aja yang diterapkan di Bayus Kargo, mengingat di zaman-zaman era digital seperti sekarang ini, dari segi operasional dan pelayanan? Mungkin bisa di Bayu jelaskan sedikit tentang perjalanan bisnis sampai saat ini. Saya pikir sebagai seorang entrepreneur ini berlaku di semua bidang usaha ya, karena saya percaya dan yakin kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan adaptasi dari sebuah perkembangan itu hal yang mutlak kita lakukan. Karena kalau saya bayangkan pulang dari Jogja, tidak punya pengalaman kargo, tidak punya skill kargo, tidak juga punya mentor, ya udah akhirnya saya marketing, habis itu dapat barang dari belas kasihan teman-teman, yang teman di kampung, ada jadi taksi driver, ada jadi guide, penjaga toko. Saat saya mendapatkan barang di sana, saya justru belajar. Jadi learning by doing-nya, kerja cerdasnya, kerja kerasnya, itu yang motivasi saya untuk bisa selalu belajar, dan akhirnya saya gunakan sampai sekarang, termasuk di industri hospitality, dan sekarang ada transport dan properti.
Ya karena ilmu di sekolah itu mungkin 2 tahun aja sudah ketinggalan zaman, dan itu hanya sebagai level of thinking aja untuk menambah wawasan, kemampuan kita untuk belajar, karena belajar sesungguhnya adalah di dunia kehidupan nyata ini. Begitu kira-kira Pak Rai. Ya, itu artinya sudah terjadi diversifikasi bisnis ya, Di, ya dari start perjalanan ada 20 tahun sampai saat ini. Iya, 25 tahun karena akte pendirian Bayus Cargo 1999. Jadi sudah seperempat abad. Itu ada Menginjak di Trunor ya. Iya, ya kalau udah ini udah mulai mature lah dia. Ya mudah-mudahan second generationnya mampu lah untuk ini meneruskan itu. Perkembangan di Cargo sampai saat ini 25 tahun sudah, dan pada saat itu kan sudah banyak sekali ada masalah, kemudian ada tantangan, peluang dan segala macam. Terus apa strategi Bayus Cargo dalam menjaga kelancaran rantai pasokan dan distribusi terutama di tengah persaingan global? Ini kan Bayus Cargo ini bukan sebuah kargo, itu bukan bisnisnya, bukan bisnis antar lokalan daerah, bahkan pengiriman sampai ke belahan dunia yang lain. Kemarin juga saya dengar Bayus Cargo awalnya sangat terkenal ketika membangun pura di Belgia, itu semua dari Bayus Cargo. Bagaimana ceritanya? Lagi-lagi basic dari bisnis atau entrepreneurship itu saya menggunakan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kekuatan kita secara internal apa, kelemahan kita secara internal apa, eksternalnya peluangnya apa, ancamannya apa. Terus nanti kita STP, segmentasi, targeting, positioning. Setelah itu baru kita rumuskan ke dalam 4P. Product, price, place, promotion. Jadi analisis SWOT, terus segmentasi, targeting, positioning, habis itu kebauran pemasaran, itu yang kita coba rumuskan, kita gali melalui visi misi, core belief, core value-nya kita, itu tentu dengan banyak membaca buku, dengan ikut seminar, dengan mentoring seperti mentor saya sebenarnya Pak Rai juga sebagai inspirasi saya. Sekarang inspirasi kita anak-anak muda ini yang digitalisasi, AI itu adaptasi, learning, long life education itu. Makanya akhirnya Bom Bali 1, Bom Bali 2, Gunung Agung meletus, COVID-19 itu banyak mengajarkan kita. Lagi-lagi adaptasi, kalau tidak adaptasi atau mati. Kita bayangkan dinosaurus saja yang begitu jaya besarnya di zaman batu itu punah. Ya bagaimana dengan BlackBerry, Nokia, Suzuki, kalau mereka tidak adaptasi, inovasi, kreativitas, sedikit mengambil risk taking, tentu ya udah menjadi history gitu. setuju sekali. Kurang lebih seperti itu Pak Rai. Punya itu udah 3 nih. S3 itu santai-santai saja. Kita santai sih pemirsa, cuman karena beliau bergelar doktor yang tamat di cum laude, jadi saya agak grogi juga jadi host. Ini kita ke segmen 3 Ya. Pak Dr. Bayu, dampak ekonomi dan kesempatan bisnis. Jadi bagaimana sektor logistik dan freight forwarding berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, Itu pertanyaan dari netizen. kalau kesempatan atau peluang kan cost logistik dari produk domestik bruto di GDP itu sebesar kurang lebih 20%. Jadi kalau anggaran negara itu 3.000 triliun, tahun lalu kali 20%, 600 triliun itu peluang. Dan tidak ada satu barang pun yang sampai di tujuan tanpa sentuhan logistik. Jadi rantai pasok, jadi itu namanya kenapa kargo, jadi kenapa forwarding, freight forward, jadi kita memforward barang gitu kan, itu cost logistik. Karena dan Schenker, DHL dan juga Astra itu pasti punya, dan COVID membuktikan di mana logistik itu harus jalan, tetap jalan, bahkan Angkasa Pura pun
recognize dengan COVID itu ternyata barang harus jalan. Bayangkan kalau masker, oksigen, desinfektan tidak kita gerakkan pada saat itu, tentu akan terjadi dampak kemanusiaan yang lebih besar. Jadi logistik ini adalah menjadi sektor industri strategis yang harus dilindungi oleh pemerintah, bahkan dikawal oleh TNI, kepolisian untuk menjaga kos logistik. Kalau logistik terganggu, beras kurang, pasti akan terjadi kenaikan harga, inflasi. Jadi kita masih sangat optimis, apalagi di Bali logistiknya adalah logistik tourism. Kita mengangkut produk-produk UMKM Bali yang berorientasi ekspor. Tanpa peran dari teman-teman logistik itu hampir pasti akan menghadapi kendala dari para UMKM pengrajin kita yang puluhan ribu, Tegalalang, Ubud, daerah Jagapati, Tagbiban Perahu, Ngurah Rai, Bypass itulah peran logistik untuk mengangkut barang-barang UMKM yang naik kelas, yang go ekspor. Itu peran kita. Luar biasa peran. Selama ini apakah sudah Pelindo yang ada di Solo itu sudah bisa mengirim barang langsung ya Ji, ke luar negeri? Apa masih pakai Jawa Timur untuk pengiriman logistiknya? Oke, kita untuk angkutan kan ada darat, laut, udara, kereta api. Kereta api kita nggak ada. Di udara kita menjadi kekuatan Bali karena banyaknya pesawat wide body, narrow body, any type, anywhere around the world bisa menjadi hub internasional transshipment. Untuk laut di benua belum berdaya saing. Karena apa? Karena di Bali logistiknya logistik pariwisata. Berbeda dengan di luar Pulau Bali di mana logistik itu adalah logistik industri, pabrik-pabrik. Karena untuk itulah kita tidak bisa mengandalkan benua, kapal tidak efisien kalau datang ke Bali, dan MLO multi liner operation itu tidak mau menaruh stok empty kontainernya di benua. Jadi darat ini menjadi kunci untuk kita memperlancar barang-barang ekspor dan impor. Makanya jalur arteri kita sangat berharap kepada pemerintah untuk segera merealisasi tol Jagat Kertih Bali yang sempat di groundbreaking tapi masih tertunda pembangunannya, entah karena apa, yaitu kita berharap kepada pemerintah karena laut tidak ada, tidak bisa kita harapkan, darat menjadi tumpuan kita, udara kita menjadi kekuatan. Jadi kita harus ke Tanjung Perak. Tanjung Perak untuk darat gitu ya. Untuk darat. Oke, ini yang ada pertanyaan lagi dari netizen. Apa kunci sukses dalam menjalankan bisnis logistik di tengah tantangan global? Jawab singkat aja ya, langsung singkat padat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu. Apa banget? Ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi subtitle. Ya karena itulah kita sebagai pengusaha kan sebagai ya memang variabel dari kewirausahaan itu indikatornya adalah kreatif, inovatif, risk taking. Jadi tanpa kerja keras, kualitas, cerdas, ikhlas, tuntas itu rasanya kita sebagai seorang entrepreneur adalah jiwa kan, jiwa entrepreneurship kita itu yang menjadi kunci yang saya rasakan dari 25 tahun menjadi pengusaha. Sampai saat ini tentu masih banyak pembelajaran yang harus kita lakukan. Ya. Itu teman-teman yang mau di bisnis stakeholder, jadi di bisnis apapun mungkin masih relevan ini ya kan. Ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, satu lagi berkualitas dan ikhlas. Kalau belum berhasil ya ikhlasin aja, berarti belum rezekinya, harus lebih belajar lagi, harus lebih kerja keras lagi. Gitu. Nggak boleh putus asa kan gitu. Ada kata gagal yang ada hanya belajar dan sukses. Lalu itu Rai. Terus segmen 5, waktu kita masih 30 menit ya, masih ada perbincangan tentang nanti ada joke spesial. Dekat ya.
Segmen kelima ini ada penutup untuk session tanya jawab ini. Apa harapan Pak Bayu, Pak Doktor terhadap perkembangan industri logistik freight forwarding di Indonesia ke depannya? Harapan global jadi ke depannya. Mungkin dari pemerintah, dari Saat ini kita di Asosiasi Logistik dan Forwarding, baik DPP maupun DPW se-34 provinsi yang ada di Indonesia, kita berharap pemerintah membentuk badan logistik nasional. Karena apa? Karena di logistik itu membawahi 18 kementerian dan lembaga. Kalau tidak ada hubnya, servernya, karena perdagangan, terus ada kementerian perhubungan, terus juga dari Bea Cukai, dari Menteri Keuangan, itu akan lebih komprehensif mereka melihat sebuah logistik ini, karena itu sangat kompleks sekali, karena kita ada dalam PM59 ini yang terbaru, ada 21 job yang harus kita kerjakan, mulai dari pengambilan, pergudangan, sortasi, pengurusan insurans, jadi dari export sampai di DC, jadi Incoterm internasional itu, memang harus ada lembaga logistik yang mengerti, karena kita lihat di negara-negara tetangga kita, bahkan di negara maju, infrastruktur darat, laut, udaranya itu berkembang sangat baik, karena mustahil kita akan mengejar kos logistik nasional di bawah 15%, kita canangkan 8% dari produk domestik bruto kita tanpa ada kelembagaan yang mengerti, yang mensinergikan, yang mengkolaborasikan antara satu kementerian dengan kementerian lain, kelembagaan-kelembagaan lain untuk bisa menekan kos logistik yang sangat tinggi di Asia bahkan di dunia. Negara kita masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan itu, Pak. Itu harapan saya dari pemerintah. Kalau harapan sebagai pelaku usaha, lagi-lagi adaptasi, harus kreatif, harus inovatif, berani mengambil risiko, kerja keras, cerdas, berkualitas, tuntas, ikhlas, dan berkualitas. Ya. Gitu. Ketika saya mewawancarai beliau ini saya kayak ujian. Jadi agak Kita sharing, artinya karena dipaksa harus mengeluarkan apa yang menjadi pengalaman. Artinya ini hanya pengalaman aja, ternyata dalam teori saya kuliah, saya juga di masyarakat dan juga di asosiasi dan juga di membuka bisnis baru. Sebenarnya itu aja, kuncinya sederhana, cuman memang perlu disiplin, dedikasi dan benar-benar berkomitmen terhadap diri sendiri itu saja. Itu. Berkelanjutan. Oke, mungkin ini the last pertanyaan dari tim. Bagaimana Bayus Bali Cargo akan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan perkembangan industri di masa depan? Ada inovasi-inovasi kan? Seperti sekarang misalnya di era digital, mereka bikin apps, aplikasi yang bisa di-download di Google App Store atau di. Jadi apa sih inovasi? Ya, nah ini dah. Jujur li, to be honest, itulah tantangan saya. Nggak tahu orang-orang kolonial sudah boleh dikatakan agak malas untuk membuat digitalisasi, apalagi AI ini. Dan saya selalu mengingatkan diri saya kembali adaptasi atau mati. Lihat dinosaurus, lihat BlackBerry, dan COVID mengajarkan tentu. Bayangkan kalau kita tidak adaptasi, gimana pasti kita akan mati kan gitu. Dan ini lumayan big challenging buat saya untuk bisa jam from konvensional ke digitalisasi ini, dan saya terus berusaha untuk itu, karena itulah dunia masa depan kita kan akan lebih. Sekarang ini kan bukan yang besar mengalahkan yang kecil, yang cepat mengalahkan yang lambat gitu. Dengan digitalisasi ini tentu akan kita lebih cepat, bahkan lebih efisien, dan data lebih akurat. Tetapi ya itulah tantangan saya di Bayus Cargo untuk anak-anak dan tim, ya together we achieve miracle, we achieve more, selalu saya ini. Dan kembali bukan tantangan saya juga,
budaya yang sudah dulu terbiasa, paling kita menggunakan WA kan gitu. Juga beberapa grup itu masih sangat sederhana sekali, dan kita coba dengan beberapa aplikasi itu ya memang perubahan itu membuat mereka tidak nyaman. All start is difficult. Nah ini a big challenge buat saya, mudah-mudahan saya bisa mentransformasi setelah 25 tahun ini untuk kedepannya kalau mau survive ya mereka harus be adaptif terhadap perubahan dan harus semangat pembelajaran, long life education. Itu kuncinya. Kira-kira begitu Pak Rai. Dan Takjub beliau pesat banget perkembangannya. Dari kemarin saya ngobrol hari ini udah berbeda, mungkin udah baca tadi ya banyak. Pak Dokter, ini di luar konteks kargo nih, saya menanyakan dengan keilmuan, kemudian di masyarakat, di asosiasi, bertemu dengan banyak orang, stakeholder di Bali. Mungkin di Bali ini punya isu kemacetan, investasi yang mungkin terlalu jor-joran banyak banget di daerah-daerah tertentu, misal di Prerenan, Canggu, Ubud, daerah-daerah tertentu, sehingga terjadi juga kemacetan, kemudian penanganan sampah, dan isu benturan sosial di bawah. Jadi di luar bisnisnya Pak Dokter, tapi kan ada hubungan dengan sustain untuk Bali ke depan. Ya. Mungkin dari pandangan Pak Dokter ada solusi nggak untuk hal ini? Silakan. Kalau kita sepakat, Taksu Bali, the spirit of Bali itu saya dapatkan dari Hermawan Kertajaya, di mana muridnya Philip Kotler, guru marketing. Bali itu memang kekuatannya ada di adat budaya dan tradisi. Jadi spirit of Bali itu, Taksu Bali itu ada itu. Jadi kita majority dari PAD kita ada di sektor tourism, yang domino efeknya turunannya itu dengan industri-industri lain, UMKM kerajinan seperti saya di logistik, tourism tetap ada harus hubungannya dengan logistik kan. Dan itulah yang menjadi gula-gula para investor datang. Dan pemerintah secara bigger picture-nya membuat undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja dengan online single submission-nya membuka investasi. Tentu investasi itu akan membuka lapangan kerja. Cuman itu bagus, saya mendukung penuh untuk itu, dan ternyata kita melihat fenomena yang ada saat ini justru tokoh-tokoh pemerhati yang menjaga adat budaya dan tradisi Bali yang merupakan Taksu yang menjadi magnetnya para turis datang yang mendatangkan devisa ke Bali ini, kehilangan kesempatannya dia untuk menjaga adat budaya dan tradisi. Ini menjadi sebuah dampak yang harus dipikirkan oleh tentu pemimpin Bali, pemimpin Badung. Kita ada di Badung, kita titipkan itu. Bagaimana kearifan lokal jenis ini bisa combine, disinergikan dengan investasi. Kita tentu tidak menentang, kita bahkan welcome investasi orang asing datang, PMA bahkan nasional datang ke Bali, tetapi sinergitas kearifan lokal itu harus kita jaga untuk para mungkin klien adat, bendesa, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang peduli mempunyai kewenangan untuk tidak Bali itu terlalu dieksploitasi, sehingga akhirnya kita kehilangan Taksu. Ketika kita kehilangan Taksu dengan banyaknya permasalahan bule-bule yang berperilaku menyimpang, investasi yang kebablasan, akhirnya merusak sendi-sendi, bahkan kita melasti yang viral kemarin juga bagaimana terjadi benturan antara Pesta Kembang Api dengan ide Sigi Pranomo Pujo. Tentu ini harus diatur. Inilah kita titipkan kepada pemimpin kedepannya untuk mencari celah tanpa melanggar hukum, membuat aturan yang melindungi UMKM, yang melindungi adat budaya tradisi ini, sehingga kita bisa berjalan berdampingan
bukan berarti sama-sama jalan kan itu. Kemarin kan berjalan berdampingan tapi sama-sama jalan. Itu kan nggak elok dan pasti itu kita semua cukup prihatin lah dengan artis itu. Dahulukan. Iya, Jadi itu. adat budaya agama didahulukan, baru partinya. Iya, itu. Nggak bisa barengan. Nggak bisa barengan itu biar nggak disalah persepsikan itu. Oke, itu mungkin kurang lebih Barai. Ya. Itu satu pertanyaan saya sudah terjawab dari akademisi yang sekaligus praktisi dan beliau luar biasa jawab saya pribadi sangat setuju. Yang kedua tentang kemacetan ini lagi stuck kita. Jadi jarak tempuh antara airport ke Canggu segala macam sudah dikeluhkan dari lama. Kemarin ada beberapa desas-desus, bukan desas-desus sudah terjadi groundbreaking beberapa solusi saya dengar. Bagaimana tuh Pak? Apa tuh solusi-solusi yang tentu saya sangat mendukung dan itu take time tentunya dengan investasi yang besar. Kayak shortcut kan juga di mana-mana di daerah ke Bedugul, Buleleng, terus juga beberapa di Tabanan, shortcut. Kita dorong infrastruktur tentu itu, tapi terobosan yang lebih cepat itu perlu kita dorong terus. Contoh misalnya ada nggak inovasi yang out of the box, misalnya kemarin juga saya sudah bicara dengan pemerintah Provinsi Bali lewat Kepala Dinas Perhubungan itu water bus atau taksi bus. Saat ini sebenarnya sudah jalan dari Canggu ke Pantai Pandawa tapi masih sifatnya tourism. Misalnya dari Canggu atau Pantai Nelayan atau Prerenan ada dermaga kecil, ada water busnya dibuat dermaga kecil dengan ombak dermaga floating. Itu orang dari Canggu, Prerenan itu lewat water bus itu langsung direct ke kawasan bandara. Itu kita sedang melakukan kajian. Itu salah satu. Kan daripada pembebasan lahan berapa sih sekarang satu arah sudah 2 miliar dan siapa yang mau dibebaskan? Tentu itu dan pemerintah apakah bisa itu, apalagi sekarang kayak groundbreaking LRT itu itu bawah tanah kedalaman 30 meter, itu perlu waktu. Kita mengejar keterenggalan. Kalau kita mungkin Pak Rai kan udah biasa ke Vietnam, Thailand, apalagi Melbourne gitu kan, infrastruktur itu itu kita lanjut dan gimana sistemnya itu. Jadi konser apapun datang dengan cepat terurai. Nah inilah tantangan sebenarnya, ke situ fokus kita kalau mengejar quality tourism. Kalau kita nggak akan ditinggalkan menjadi quantity tourism, ya udah kita kan pingin pariwisata yang berkualitas. Itu harapan kita ke depan. Tentu yang bisa melaksanakannya ini adalah pemerintah, sinergi dengan mungkin APBD atau swasta, terlepas dari mensejahterakan atau membahagiakan masyarakat atau Keramo Bali dan Badung itu. Dari bantuan-bantuan hibah bantuan kita support, cuman jangan lupa dapurnya ini harus diperbaiki sehingga masakannya itu tetap bisa berlanjut, bergizi dan untuk kebaikan masyarakat Bali dan Badung. Yang ketiga, yang terakhir, masalah sampah juga menjadi isu kan. Sampai saat ini kita juga manusia adalah makhluk penghasil sampah. Gitu. Jadi di mana seperti di negara-negara maju, mungkin pengolahan sampah atau bagaimana solusi dari kacamata Pak Bayu melihat sampah yang ada diproduksi di Bali. Karena saya bukan ahli persampahan dan tidak bisa ngomong banyak tentang itu, kita titip aja kepada pemerintah selaku regulator, fasilitator dan dinamisator dengan pengelolaan anggaran, dengan Badung mungkin 6 triliun sampai dulu dicanangkan 10 triliun, berapa persen disisihkan untuk mengatasi tadi macetan, sampah, sekarang kelangkaan air, kriminalitas, perilaku bule yang menyimpang gitu kan. Itu harus menjadi perhatian, menjadi program kerja yang harus direalisasikan mungkin 1-2 tahun ke depan. Kalau tidak, ya kita bisa tidak menjadi tuan rumah di daerah sendiri, bahkan kita seperti terasing seperti orang Australia aborigin di daerah. Itu kita berikan kepada pemerintah yang pasti lebih tahu dengan kajiannya. Kita berharap
Itu harapan kita kepada beliau-beliau yang di atas legislatif dan eksekutif, ya kan gitu Pak ya. Kita pelaku usaha, ciptakan lapangan kerja, membayar pajak, monggo silahkan beliau yang punya kewenangan. Jangan sampai juga kita tersendat untuk pelaku usaha dan bayar pajaknya karena kemacetan, sampah dan isu-isu lain. Ya pasti, ya, apalagi saya ke sektor logistik dan transportasi. Kalau dulu pagi sudah bisa jalan 2-3 kali, 4 kali ke Canggu, paling sekarang sekali aja. Jadi udah kos waktu, kos juga di sumber daya manusia, kos juga dari segi minyaknya. Ya udah pasti inefisiensi kan, jadi inefisiensi logistik. Itu. Jadi kita juga minta tanggung jawab di situ kan. Mungkin Pak Bayu udah sesi terakhir ya Pak Bayu untuk closing statementnya untuk generasi muda. Kita podcast sebenarnya banyak ditonton oleh generasi muda, baik dari formal maupun informal. Itu tujuan podcast ini juga. Jadi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia entrepreneur, mungkin Pak Bayu bisa memotivasi mereka karena katanya negara maju kan minimal 6-7% lah warganya jadi pengusaha. Kita masih di bawah itu, mungkin 2% ke bawah kita masih. Jadi biar ada semangat untuk berwirausaha. Ya. Mungkin dari Pak Bayu ada saran khusus kalau generasi muda. Ya, para generasi muda, harapan bangsa, tulang punggung kita, agent of change-nya, generasi emas itu saya sangat berharap kepada young generation ini jadi pengusaha itu mulia, tangan di atas, kita menciptakan lapangan kerja, kita membayar pajak itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran dan kebahagiaan orang, dan pengusaha itu tidak ada kata pensiun, bahkan bisa diwariskan dan pada yang komplain generasi berikutnya, dan menjadi sangat cepat kaya, membantu banyak orang. Itu bagaimana kalau kita tidak pengusaha bisa mungkin menyusahkan, bisa pinjam uang dengan 1 triliun, 1 miliar dengan cepat, itu tentu modal kepercayaan ya. Jadi entrepreneur itu kuncinya harus kreatif, inovatif, risk taking, ya kembali kerja keras, ya tuntas, berkualitas, cerdas dan ikhlas, yakin dan percaya hidup akan lebih baik, akan bisa membantu banyak orang bagi yang memang punya jiwa entrepreneur, dan kesempatannya dan pendapatannya unlimited. Yang terpenting kita bisa berbuat lebih banyak kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang membutuhkan. Jadi yakin dan percayalah, pengusaha itu mulia, karena tanpa pengusaha mustahil pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan, karena yang membayar pajak adalah pengusaha. Itu kita harus proud of that gitu. Bagi tugas saja kan gitu Pak ya. Tuh. Terima kasih. Ya, ini Pak Dokter Bayu Saputra SMM. Dan akan efek podcast kita. Ya Kang yang kena langkung lah. Pak Dokter sampai jumpa di kesempatan dengan narasumber yang luar biasa ini. Beliau pasti akan diundang kembali nanti dengan modul dan segmen yang berbeda. Terima kasih Pak Bayu. Siap, sama-sama Pak Rai.